bersyukur kepada Allah siang hari ini kita masih diberi nikmat dan diberi semangat untuk terus berjuang, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah yang semata-mata tentunya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Keberadaan kita di sini acara pembekalan merupakan tolabul ilmi dan itu adalah salah satu kewajiban kita. Ya, tolabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Orang Islam itu lanang wadonnya wajib menuntut ilmu, apalagi terkait dengan agama, terkait dengan ibadah. Ini adalah memang fardu ain. Kalau masalah dunia, nah itu fardu kifayah. Ya. Nek ilmu dunia, ilmu politik, ya, ilmu perang sudah ada yang belajar, ilmu yang lain itu sudah cukup. Ya. Artinya tidak punya kewajiban. Tapi kalau ilmu agama, ilmu keimanan, tauhid, akidah, ibadah itu adalah fardu ain. Yang kita masing-masing yang sudah mengaku dirinya Islam wajib untuk belajar ilmu itu. Baik, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semuanya dan dengan beradanya kita di sini mudah-mudahan Allah memudahkan maka kita menuju surganya. Amin. Amin. Baik. Waktu 1,5 jam. Berarti kalau 1,5 jam selesainya jam berapa, Bro? Saya mengambil materi yang sudah beberapa materi ibadah sudah saya buat, tapi saya memilih yang ini yang barangkali itu bisa tidak terlalu lama, maksudnya gitu ya. Masuk kepada materi ibadah mahdhah dan nawafil langsung, oke? Baik. Yang pertama kita sampaikan adalah dasar. Ini kayaknya Bapak Ibu sudah hafal semuanya ini, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini enggak ada yang hafal ya, kecuali yang lupa. Ya, ada yang lupa enggak kira-kira? Ada ya? Nggak ada kayaknya. Ini tuh kayaknya wafal kabeh gitu loh, di luar kepala kabeh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Dariyat ayat 56. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya apa? Liya'budun. Mereka menyembahku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jadi kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ya, untuk beribadah, kewajiban kita itu. Tugas kita apa di dunia ini? Kalau tugas kita di dunia ini itu sebagai khalifah. Ya. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, ya. Itu halaman ke 123 ya. 4, 5, 6, halaman 6 ya, sebelah kanan atas itu kan. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi manusia itu Allah menciptakan manusia, ya. Itu ada tugas di muka bumi ini supaya sebagai khalifah yang ngatur dunia. Nah, ngatur dunia agar selamat tentunya dengan ibadah, dengan syariah, dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Orang ngatur dunia, dia menjauhkan dari Allah, maka berantakan. Orang ngatur dunia, dia lupa dengan syariat Allah, berantakan. Udah pasti itu. Ayat berapa itu? 21. Dari belakang kelihatan, Bu? Bisa dibaca? Oh tidak. Ya, kelihatan tapi ya. Kelihatan. Ya benar. Kalau kelihatannya betul. Sampai bilang pokoknya apapun akan saya lakukan. Kenapa nggak begitu? Sholat di stok bisa mangka. Itu mau cipetek. Iya kan? Ya. Ini stok bisa alasan. Bisa agal, semua artinya. Nonton itu, nonton dari bibis. Ya Allah, gerimis toh, jajal kampanye gerimis, maka orang jajal. Mantap. Nah itu ya, ini Bapak Ibu, ya maka kita pengurus ya jangan seperti itu. Kita harus gubruk ketika urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang usah mikir apa-apa. Mikir entek duite sing aweh sapa.
Wah, aku paling tak aktif nang Muhammadiyah. Biasanya kon urunan. Apa-apa kon urunan. Ya Allah. Lah sing ame duit ki sapa jajal? Allah kan? Ya. Nah, kita bermuhammadiyah dalam rangka untuk apa? Untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu ya, maka harus kita sadari itu. Insya Allah ketika harta kita peruntukkan untuk dakwah di jalan Allah, orang asing mubadir, semuanya manfaat berkah, insya Allah akan bertambah berlimpah. Amin. Ini kalau ikhlas tapi ya ikhlas kalau ingin ikhlas beri habis apa urunan boleh nah apa lah ya ikhlas ya kayak gitu ya orang apa-apa entek dunia ya entek apa baik apa nih bahasa Jawa nih apa entek bebek entek meri ya nah itu kan kayak gitu orang lihat apa sih dari pada orang puasa besok kan Ramadan ya lah puasa harus dengan tujuannya luar biasa kok ternyata tidak dilaksanakan apa yang diperintahkan ternyata si gosipi baik. Nah ini bagian belakang nih biasa gosip Pak ya dan bagian sini nih ini si ngompori ya ibu tukang gosipnya si ngompori apa yes repot memang jodoh gitu ya kan jodoh gitu jodohnya kayak gitu. Oke baik lanjutkan ayat berikutnya Al-Bayyinah ayat 5. Bagaimana kita beribadahnya? Nah ini diterangkan di dalam Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Nah ini ya. Jadi kalau kita ingin betul-betul menegakkan agama yang lurus, maka apa? Liya'budullah mukhlisin, agar supaya kita menyembah Allah itu betul-betul ikhlas, murni, semata-mata, benar-benar pur. Nah itu bahasanya kayak gitu ya. Apa? Mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu. Dan memang kalau dalam ayat ini yuqimus shalah wa yutuz zakat. Ini yang sangat penting memang ya. Jadi dimensi vertikal, dimensi horizontal. Yuqimus shalah, hubungan dengan Allah harus terus dijaga dengan sebaik-baiknya. Itulah agama yang lurus. Dimensi horizontalnya ya dengan sesama manusia, zakat. Ini kan kepedulian. Kita mikir orang lain, orang egois, orang mikir dirinya sendiri. Wong Muhammadiyah nggak boleh mikir dirinya sendiri. Nah gitu. Kita mikir orang lain, mikir keluarga, mikir tetangga. Nah itu seperti itu. Baik. Berikutnya, alam saja sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kita tapi tidak saya ambil. Itu ada video orang yang cacat gitu ya, tidak punya kaki segini. Dia Allah sholatnya luar biasa. Ya, baru saja tadi pagi saya tuh melihat di televisi itu orang-orang yang memang cacat-cacat gitu ya. Itu sedang diwawancarai oleh salah satu televisi. Ya Allah, luar biasa itu semangatnya. Dia tetap bersyukur kepada Allah dengan kondisinya yang seperti itu. Saya kadang-kadang mikir kalau kita yang begitu, apa ya Arab seperti itu kuatnya gitu loh. Bukan kita yang normal saja kayak gini, kadang-kadang ya Allah, males-malesan gitu loh. Ini kan, ya Allah, ini alam semuanya itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Ya. Pengertian ibadah, abadah yang butuh, abdan wa ibadatan. Ya. Jadi kata ibadah itu dari masdar, bentuk masdar dari abadah ya butuh, yang artinya apa? Bisa berarti andillu ya, menghinakan diri di hadapan Allah, ya al-khudu'u tunduk di hadapan Allah, at-ta'atu taat di hadapan kepada Allah, at-tanassuk ya
pengabdian ya, kepada Allah, at-ta'abbud, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting ya. Jadi kalau kita beribadah ya memang kita harus menghinakan diri di hadapan Allah. Itu ibadah. Kita merasa rendah, merasa hina, merasa lemah di hadapan Allah, penuh dengan ketundukan. Makanya sholat itu gimana? Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, kita kecil, gak ada apa-apanya. Maka jabatan itu gak ada artinya apa-apa. Maka begitu. Dan ketika sholat kita oleh para ulama supaya menghadap ke tempat sujud, tidak boleh dengar. Itu makanya agar kita nggak sombong. Allahu Akbar. Nah, betul-betul kita resapi, ya Allah, Allah yang maha besar, saya kecil, saya harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, saya harus merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kemudian diresapi dan kemudian diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang sangat luar biasa sesungguhnya. Tapi kadang-kadang sholat kita kan ya Allah kayak kejadian cewek loh. Ketua Muhammadiyah hari ini kayak gue. Terus, gitu kan? Pernah lihat kejadian cewek apa sih? Kalau dulu di desa kan banyak ya di sungai gitu kan. Buntutnya gitu, cus. Nah sholat kok kayak gitu, ya uang gitu ya Allah. Dan bahkan masih banyak pola sholat yang menurut saya masih kurang baik. Jadi imam ketika jahar Allahu Akbar. Iftitah, kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Barang rakaat ketiga dari sujud Allahu Akbar. Allahu Akbar. Loh, bebek ngadep wis ruku akeh sini gue. Agis jahar tartile ora karu-karuan. Baru giliran rakaat ketiga baca sir. Ya Allah, saya sering loh jadi imam, jadi makmum menangi kayak gitu masalahnya. Dia lebih iya karena Allahu Akbar. Dan itu sebenarnya baik. Karena memang kita harus mengikuti imam rukuk ya kita ikut rukuk. Nah itu belum selesai bacaannya orang salah. Nah itu seperti itu. Nah ini maka betul-betul dengan kita membinakan diri, betul-betul tunduk penuh dengan ketaatan. Coba dibaca Pak Al-Quran. Karena Pak Bapak Ibu ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah ini yang perlu kita syukuri dan perlu kita perhatikan. Di bulan Ramadan pertama kali Al-Quran diturunkan. Yang itu sebagai apa fungsinya? Hudal linnas, petunjuk manusia. Wabayyinat minal huda, dan penjelas daripada petunjuk-petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara hak dan batil. Maka di bulan Ramadan pelajari Al-Quran agar kita betul-betul ngerti mana yang hak, mana yang batil, dan kita berdoa kepada Allah. Allahumma arinal haqqa. Wong sing orang tuh mari masjid Ramadan dadakan mari masjid ya, meskipun di awal-awal tok, bos pertengahan harus hilang maning ya, seminggu pertama tebak masjidnya, padahal dia orang mari masjid janjane tebak masjidnya, mau berbe kolong-kolong maning aslinya keton maning gitu loh ya. Maka sesungguhnya yang utama itu bukan tarawehnya, maka tolong sampaikan kepada jamaah. Yang utama bukan tarawehnya, tapi sholat wajibnya berjamaah. Maka ajak warga kita untuk sholat wajib berjamaah. Kalau apa? Benar atau tidak? Ayo bingung jawab ya. Enggak taraweh itu enggak dosa. Dosa apa orang? Enggak dosa. Maka Yusuf Qaradawi di dalam kitab Al-Fiqhul Awlawiyah, kenapa umat Islam itu
orang maju-maju itu diantaranya memang karena tidak bisa memprioritaskan amal. Kadang-kadang yang lebih khudu, lebih tawadu, lebih taat, lebih menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, orang ramu lah, bisa ya. Nah, lagi rame kok. iya, tapi sejam. Ya, ini, jadi ciri-cirinya. Beberapa ciri ibadah makhluk, oke, jadi ibadah sendiri lah. Merupakan jenis ibadah sejak asal penetapannya dari dalil syariat. Ya, dari awal sudah dalil syariat. Tapi musola misalnya, atau zakat misalnya, ya, tidak dapat dijangkau dengan akal. Nah, ini misalnya sholat. Nah, sholat kenapa harus begini? Kenapa harus ruku? Kenapa harus sujud dan sebagainya? Lah, itu memang nggak ada akal tuh ya. Seperti haji misalnya seperti itu ya. Kenapa harus menghadap ke arah Ka'bah? Nah, itu ya. Terus ada lagi tayamum, mengusap sepatu itu ya. Mengusap masul khuffaini. Kenapa kok yang diusap dure gitu ya? Bukan di sore si kotor masih diusap dure gitu. Itu memang ya ibadah itu banyak hal ya yang makhluk itu tinggal ditaati saja. Kenapa kok subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Ya, itu sudah ditaati saja. Tidak ada yang dapat dicampur dengan akal. Sedangkan beberapa ciri ibadah khair makhluk, aktivitas atau ucapan awalnya atau sejatinya tidak berupa ibadah, tetapi dapat berubah menjadi ibadah karena niat dari orang yang melaksanakannya. Dikerjakan dengan maksud memenuhi kebutuhan yang tidak bersifat ukhrawi, ya makan, minum, gitu ya. Aktivitas yang dilakukan dapat dijangkau secara logis. Nah itu, saya makan kenapa? Waduh, kayak gitu ya. Saya makan ya biar kenyang, kayak gitu. Oke. Kemudian pengertian ibadah nawafi, ibadah sunnah. Oke. Jadi ibadah sunnah, tambahan atas amalan wajib, bisa jadi dalam masalah ibadah ataupun muamalah ya. Nafilah adalah hal yang tidak difardukan oleh Allah. Oke, majlis tajid menggunakan ketika kita akan sholat. Kadang imam itu ketika sholat itu ada semacam kita itu memberi berjamaah, tapi banyak yang sawu sukufakum fa'ina tasfiyata sukufi min tamami sholat, ada yang min iqomatis sholat gitu. Terus ada lagi shollu wa tadilu gitu. Nah itu pertanyaan yang betul itu sebetulnya secara tarjihnya itu yang betul. Semuanya betul. Semuanya betul. Ya, pada intinya adalah di dalam bab sholatul jamaah itu ada beberapa redaksi dan semuanya betul. Intinya bukan redaksinya, tapi kewajiban seorang imam untuk meluruskan makmumnya, merapatkan dan meluruskan makmum itu di situ. Bahkan tidak pakai sawu subuh juga nggak apa-apa. Tolong lurus barisannya, rapat-rapat itu tidak ada masalah, boleh. Bukan redaksinya. Maka ada sawu wa tadilu, sawu wa tarasu dan sebagainya gitu ya. Nah, itu masa-masa itu hanya pelafalan saja. Ya, jadi tidak ada masalah dalam hal itu karena itu bukan substansi syariatnya. Substansi syariatnya adalah bagaimana seorang imam meluruskan dan merapatkan, memerintahkan makmum untuk lurus dan rapat. Itu di situ. Maka jangan adzan, iqamah rampung langsung mari pengimaman Allahu Akbar. Makmumnya kayak ngapa orang diperhatikan. Itu pemimpin sing ora gelem-gelem yang dipimpin. Jadi mikir awake itu berarti intinya tuh tentang atau kaitannya dengan hablum minan nas ya Ustaz. Jadi sejauh mana atau batasan mana sih kita sebagai warga masyarakat atau kita bukannya sebagai manusia bisa melakukan hal-hal tersebut atau ada batasan yang bagaimana yang seharusnya kita lakukan. Kemudian yang kedua Ustaz, ini tentang ibadah ini. Yang pertama hablum minan nas. Terus yang kedua Ustaz, ini tentang apa tadi ya? Ibadah.
biasanya, bukan biasanya, mungkin saya sendiri ya, saya nggak mau yang lain-lainnya ya. Untuk saya sendiri, insya Allah ya psikologi. Tapi semoga sih tidak semuanya. Ini hubungannya dengan rutinitas ibadah Ustaz. Jadi harusnya kan kalau sholat betul ya sudah betul kan berarti membekas dalam kehidupannya. Nah, tetapi yang saya lihat kebanyakan itu ketika orang sudah melakukan ibadah itu hanya sebatas rutinitas, selesai sudah. Berarti itu memang tidak ada dampak dalam kehidupannya Ustaz. Nah, bagaimana caranya, ini langsung ke pertanyaan nih, bagaimana caranya kita memprioritaskan ibadah tersebut atau memandang ibadah tersebut sehingga kita dalam kehidupannya itu bisa memang sesuai atau memang bekas dalam kehidupan kita. Baik. Hablum minan nas, ya. Ada batasannya apa tidak? Jelas. Ya. Batasannya cuma dua sungguhnya. Ya. Ini dalam hal ketaatan atau dalam hal kemaksiatan. Selesai. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu jelas ya. Jadi kita akan bergaul dengan seorang dalam hal apa? Kalau dalam ketaatan harus ya. Kalau ini maksiat tinggalkan. Ya. Itu seperti itu. Atau kemudian kita dekat kepada orang yang maksiat dalam rangka wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu batasan-batasannya. Jadi kita dengan manusia itu ya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Juga wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, itu kerangka dua itu. Ya. Jadi kalau ya keluar itu berarti ya sudah pakai kerangka apa gitu ya. Jadi itu muamalah kita tuh seperti itu. Jadi kita muamalah itu agar supaya saling mendukung untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain-lain. Urusan dunia, muamalah duniawi ya, itu kan tadi udah sampaikan kan. Hati-hati, boleh dunia, tapi hati-hati. Kayak gitu kan. Illa mata'ul ghurur, suatu kenikmatan yang melalaikan kita. Nah, itu ya. Maka wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu seperti itu. Ya. Anak apa jenenge desa sedekah bumi terus kita diminta untuk membantu. Oh no, maaf. Ya. Karena ini akidah nih, ini nggak mendekatkan kepada Allah, tapi justru menyakiti Allah. Saya nggak mau. Nah, itu seperti itu. Tapi kerigan itu kan biasa ya, kerja bakti harus ikut, aja urusan macam-macam. Padahal itu makan apa gitu loh. Kalau di situ pernah ngomong alasannya macam-macam, gaya kayak kumat lah, kayak gitu loh, main kumat lah, ya Allah. Muhammadiyah itu jangan kayak gitu. Muhammadiyah jangan kayak gitu. Keseringan kerigan. Ya, keseringan kerigan. Apa? Dari mantan top beko gitu. Nah, itu seperti itu. Bisa dipahami gitu. Yang kedua apa tadi? Rutinitas agar ibadah menjadi membekas. Itu kaitannya dengan iman seseorang. Akidah, iman itu penting. Maka pelajari iman dulu itu lebih penting daripada ibadahnya sesungguhnya. Ya, menguatkan iman. Kalau orang imannya sudah betul-betul kuat, ya, maka ibadahnya insya Allah akan lebih baik. Itu begitu. Ya. Dan iman itu kan harus diaplikasikan, ya. Ya, harus diaplikasikan dan diilmui. Bukti iman saya kepada Allah apa. Nah, itu ya. Itu ilmu iman, ilmu tauhid, ilmu akidah harus dipelajari. Kalau orang ilmu akidah tauhidnya nggak dipelajari, ya sholat kadang-kadang ya sekarpe. Ya seperti kan mau pinjam Cabok. seperti pinjam sewok gitu loh. Atau bahasa lainnya rubuh-rubuh gedang gitu. Nah, itu ya. Jadi pertama itu. Maka kalau iman sudah natrak, betul-betul yakin ya, visi misi hidup kita sudah jelas, kemudian kita belajar ibadah, aplikasinya insya Allah ya. Dan di dalam ibadah harus dengan ilmu dan prepare persiapannya, mementingkan sekali tentang ibadah itu. Ya.
Tadi dengan apa? Dengan ketundukan, dengan ketaatan, dengan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, orang akan bisa merasa kayak gitu kalau imannya kuat. Tapi